Richard Dawkins misalnya begitu. Dia mengatakan ya agama itu ilusi, Tuhan itu delusi, dan kalau kita mau menjadi manusia yang dewasa kita tidak akan beragama lagi. Apakah sesederhana itu atau tidak? Nah, saya merasa tidak sesederhana itu. Kenapa agama diklaim sebagai properti orang-orang terbelakang? Kenapa sains diklaim sebagai properti orang-orang yang berpikiran maju? Apakah memang sesederhana itu? Kenapa memilih filsafat Islam, tidak memilih prodi-prodi yang lain yang tanda kutip lebih menguntungkan? Ya. Hai teman-teman Nurwala, berjumpa kembali dalam rangkaian program Bincang Santai. Kita di sini akan mencoba untuk mendiskusikan beragam isu dengan santai, dengan enjoy. Segmen ini kita sudah kedatangan tamu dan dia merupakan seorang penulis produktif yang pemikirannya cukup berseliweran di beberapa tempat media sosial, dan di jurnal, di buku, bahkan salah satunya juga di situs baca.nurwala.id. Yang saya maksud adalah Mas Ibnu Rus. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Dar. Gimana kabar Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Kayaknya kita sudah lama nih. Kayaknya berapa bulan, sekitar 5 bulan yang lalu ya kita bertemu, kemudian kita dipisahkan dengan beragam agenda kita masing-masing. Gimana Mas sekarang keadaan? Semakin bahagia atau tidak? Alhamdulillah. Terutama setelah pasca lulus dari S2 ini Mas. S2 ya, alhamdulillah harus dibahagiakan aja. Harus. Gitu. Ya. Aktivitas setelah S2 apa Mas? Saat ini saya lagi menyiapkan proposal disertasi. Oh, proposal disertasi. Melanjutkan S3. Oke. Di mana itu? Sekarang rencananya saya mau melanjutkan di Universitas Islam Internasional Indonesia. Oh, UII. UII di Depok. Di tahun ini berarti ya? Di tahun ini insya Allah. Oh, baguslah. Semoga saya tunggu nih disertasi dari Mas Ibnu ya. Terima Saya kasih. kira saya yakin akan menghadirkan hal-hal yang baru dan menggelitik para pembaca. Ya. Kira-kira nanti ke depan mau meneliti apa di S3-nya? Mungkin saya akan melanjutkan penelitian saya tentang pemikiran Averroes ya. Averroes. Ya. Oh, dulu S2? Dulu S2 juga saya menulis tesis tentang Averroes. Tentang apa tuh? Ibn Rushd. Tentang metode pembaharuan Islam Ibn Rushd, ditelisik dari 2 konsep kunci yang dia miliki, yakni konsep syariah dan konsep nazar. Oke. Nah, saya berusaha meneliti itu secara filosofis tentu saja. Kira-kira nanti ketika di S3, disertasi juga tidak akan jauh dari situ. Ya? Intinya ingin lebih mendalami dan lebih memahami lagi pemikiran Averroes sih. Karena pemikiran dia di Indonesia ini termasuk yang kurang banyak dipakai. Masyarakat Muslim kita kurang familiar lah dengan itu. Ini hal yang menarik ya. Ibnu Rus meneliti tentang Ibnu Rus sendiri. Ya, betul. Jadi ini Mas Ibnu ini mencoba meneliti namanya Ibnu Rus, meneliti objek penelitian juga Ibnu Rus. Saya kira ini Ibnu Rus di era modern ya. Cuma berusaha untuk mensyukuri aja. Sudah minjem nama beliau, masa kita nggak paham tentang beliau gitu. Ini hal yang menarik. Kenapa kok Ibnu Rus Mas? Kan banyak sekali ya. Saya kira para pemikir-pemikir Islam, baik sebelum Ibnu Rus itu ada Al-Ghazali. Kemudian walaupun nanti Al-Ghazali dengan Ibnu Rus juga terjadi satu mengkritik ya. Al-Ghazali menulis Tahafut al-Falasifa, kemudian Ibnu Rus juga melakukan kritik Tahafut al-Falasifa. Itu menjadi hal yang menarik. Kenapa juga tidak Ibn Arabi yang diteliti? Walaupun ada beberapa catatan katanya Ibn Arabi itu sempat berjumpa dengan Ibnu Rus ketika dia masih muda, masih remaja, masih kecil itu. Belum tumbuh jenggot waktu redaksinya seperti itu. Dan ada dialog menarik antara Ibn Arabi dan Ibnu Rus ya. Kenapa itu Mas? Mungkin karena pengaruh dari hal yang saya cari sendiri. Artinya saya sedang berusaha mencari pemahaman yang lebih baik, hubungan antara agama dengan sains, hubungan antara agama dan rasionalitas. Dalam hal ini kalau kita berbicara rasionalitas, tentu kita bisa memasukkan sains dan filsafat kritis lah ke dalamnya lah. Karena saya ingin berusaha memahami hubungan, saya tidak kurang nyaman ketika melihat seolah-olah agama dipertentangkan dengan rasionalitas begitu. Nah, dalam hal ini Ibnu Rus adalah salah satu representatif itu ya. Ya, orang yang banyak berbicara dan banyak menulis tentang itu.
Selain filosof-filosof Muslim yang lain juga tentu saja berbicara soal itu, tapi saya berusaha untuk lebih fokus ke pemikiran yang Ibnu saja dulu. Ya karena memang sebenarnya Ibnu Rus itu di Indonesia juga cukup dikaji ya, terutama kitabnya yang tentang kitab fikih beliau, Bidayatul Mujtahid. Itu kan cukup menjadi bacaan favorit di kalangan santri ya, di kalangan santri atas itu. Terutama di pondok-pondok modern. Iya, terutama di pondok-pondok modern juga mengkaji tentang pemikirannya itu. Dan Mas Ibnu ini mencoba untuk menyoroti Ibnu Rus, mendialogkan tentang bagaimana keselarasan antara akal dan agama itu ya, Mas? Iya, antara akal dan wahyu, antara agama dan rasionalitas. Kenapa isu ini yang disoroti? Apakah dalam pembacaan Mas Ibnu terkait umat Muslim Indonesia atau umat Muslim pada umumnya itu sekarang sudah meninggalkan akalkah atau tidak? Saya rasa tidak sesimpel itu ya. Bukan berarti masyarakat Muslim kita meninggalkan akal atau rasionalitas. Cuma mungkin saya bisa bilang tantangan rasionalitas hari ini semakin besar. Artinya tantangan yang datang dari filsafat kontemporer dan juga sains modern itu tentu bagi umat beragama yang sadar sebenarnya itu sangat besar tantangannya terhadap aspek keberagamaan mereka. Kita bisa saja menjadi umat beragama yang konsumtif dalam arti ya kita nggak usah mikirin apa-apa lah, biarin aja semua terjadi aja gitu. Ya, biarkan zaman berlalu seperti apa adanya dan seterusnya. Tapi bagi sebagian orang termasuk saya dan mungkin teman-teman Nurul Wala juga, kita seperti tidak ingin berlalu dibawa oleh zaman begitu saja tanpa mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi begitu. Apa sebenarnya pengaruh dari filsafat kontemporer atau pengaruh dari postmodernisme terhadap klaim umat beragama bahwa iman itu valid, bahwa kitab suci itu bisa dipercaya, bahwa bahkan tantangan yang paling umum yang datang dari sains empiris, walaupun tidak dari semua saintis ya, kan dari beberapa orang saja begitu, cuma cukup vokal dan cukup berpengaruh bagi kalangan beragama adalah apakah Tuhan itu ada, misalnya. Apabila kita telisik dari bukti-bukti empiris atau bukti-bukti saintifiknya begitu. Saya rasa hal-hal seperti itu bagi sebagian orang beragama tentu menarik untuk dibahas. Dan seandainya tidak dibahas, tidak dicari titik temu atau jalan keluar untuk melihat apakah sebenarnya agama dan sains itu bertentangan sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang tokoh New Atheism, Richard Dawkins misalnya begitu. Dia mengatakan ya agama itu ilusi, Tuhan itu delusi, dan kalau kita mau menjadi manusia yang dewasa, kita tidak akan beragama lagi. Apakah sesederhana itu atau tidak? Nah, saya merasa tidak sesederhana itu. Makanya untuk mengkaji itu menjadi menarik. Dan isu seperti ini kan di era COVID itu kan mencuat ya. Muncul kembali, mempertanyakan agama dan sebagainya, kemudian mempertahankan antara agama dan akal, agama dan sains. Sehingga kita menyaksikan ya, para tokoh Muslim intelektual di Indonesia itu saling bersaut meut antara ini. Bahkan sampai latar belakang kenapa Pak Haidar menulis agama saintifik, sains religius. Itu juga Pak Haidar dengan Mas Ulul mencoba untuk merespon isu-isu kayak gini. Isu-isu tersebut. Karena isu tersebut berpengaruh bagi banyak sekali orang, terutama kaum muda. Karena kaum muda di Indonesia, termasuk kita tentu saja, bisa disebut sebagai orang yang sedang mencari kejelasan dari apa sih yang sebenarnya terjadi sekarang ini, dengan segala macam perubahan yang ada, dengan segala macam ketidakstabilan yang ada. Kita kan berusaha mencari kejelasan. Ada orang-orang, saya mengenal beberapa orang, dan mungkin saya juga pernah mengalami, kami tidak menemukan lagi kejelasan di dalam agama begitu. Tidak merasa nyaman lagi dengan agama. Terutama ketika kita melihat beberapa oknum lah, seperti itu, beberapa oknum yang karena perilaku mereka yang tidak baik atau tidak etis atau tidak logis, tidak rasional, tapi di atas agama, itu membuat kita merasa bahwa agama menciptakan manusia yang seperti itu loh. Nah, kalau begitu buat apa kita beragama? Saya kira ditunggu ini karya-karya selanjutnya Mas Ibnu yang mencoba untuk menyelaraskan antara sains dengan agama dengan akal dan sebagainya, sehingga
problem-problem seperti ini yang kita diuraikan itu bisa terselesaikan dengan baik. Dan Mas Ibnu saya kira ini kaum milenial, Gen Z ya kalau nggak salah ya. Milenial lah. Udah milenial lah. Gen Z yang masih muda. Oh berarti udah tua Mas. Ya bisa dibilang begitu. Ya, tentunya akan menjawab juga problematika di seumuran kita ya. Betul. Jadi kami tunggu Mas karya. Salah satu dorongan saya menulis buku pertama itu Agama Masa Depan Agama. Iya. Ini ya bukunya ini Mas. Ya, ada di perpustakaan Nurul, Agama Masa Depan Agama. Iya, salah satu motif saya adalah untuk mencari kejelasan, clarity, mencari kejelasan antara benang ruwet ini. Kenapa agama diklaim sebagai properti orang-orang terbelakang? Kenapa sains diklaim sebagai properti orang-orang yang berpikiran maju? Apakah memang sesederhana itu? Tapi kemudian setelah saya pelajari secara lebih baik, ternyata ya tidak. Oke, Mas Ibnu, saya mau mundur ke belakang nih. Ya. Tadi kan Mas Ibnu banyak bergelut dalam dunia filsafat, macam-macam semuanya. Dan S1 dulu ngambil filsafat. S1 dulu ngambil pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Di mana? Di Universitas Negeri Jakarta. Oh, UNJ ya. Universitas Negeri Jakarta. Lalu S2 mengambil Islam, filsafat Islam ya, di Universitas Paramadina. Kenapa memilih filsafat Islam? Tidak memilih prodi-prodi yang lain yang tanda kutip lebih menguntungkan ya? Untuk manusia anak-anak muda kan ada ekonomi betul. Kan kemudian ada prodi akuntansi macam-macam sama kenapa filsafat? Betul. Kenapa Mas Dar nggak tanya ini dulu ketika saya masih muda, jadi saya nggak milih filsafat, bisa milih yang lain yang lebih menjanjikan gitu. Mungkin karena saya nggak terbiasa mungkin Mas Dar dengan orientasi menguntungkan atau menjanjikan gitu. Bukan berarti itu salah atau buruk atau kurang baik, bukan. Cuma saya ini menguntungkan sama menjanjikan tanda kutip ya. Tanda kutip. Tentunya kajian filsafat juga menguntungkan dan menjanjikan. Betul tapi sekali. Secara lahiriah kayaknya. Iya, betul. Dibanding dengan prodi yang lain itu. Iya. Ya pada kenyataannya kita tahu lah bahwa orang filsafat atau orang filsafat Islam ini mau kerja di mana sih? Iya gitu, biasanya kan. Kayak gitu, benar. Dan di Indonesia memang di negara kita memang tidak semua industri akan berusaha mencari atau menyerap lulusan-lulusan dari filsafat begitu. Karena kita nggak tahu industri apa yang membutuhkan orang-orang filsafat kecuali misalnya universitas lagi gitu kan, kembali ke universitas mengajar atau menjadi peneliti dan lain sebagainya, atau pada akhirnya melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin kenapa saya milih itu karena sejak muda sudah terpapar itu sih. Terpapar? Ya. Kenapa diksinya terpapar? Sudah terpapar dengan kajian Islam, kemudian dengan pemikiran Islam. Kenapa diksinya terpapar? Karena itu yang saya temui di depan saya. Artinya di rumah itu ada banyak buku dan kebanyakan buku-bukunya itu adalah tentang pemikiran Islam dan kajian Islam begitu. Karena ayah juga basicnya dari sana, dari seorang akademisi Islamic Studies. Ya akhirnya buku-buku seperti itu yang saya baca di rumah. Kemudian ketika mau lanjut kuliah setelah lulus SMA, saya juga nggak tahu sebenarnya minat yang benar-benar saya milik itu di mana, tapi saya coba aja untuk masuk ke pendidikan agama Islam di UNJ dan ternyata tertarik kajian filsafat. Sampai sekarang saya tidak pernah menyimpang dari wilayah kajian Islamic Studies gitu. Filsafat Islam kan salah satu bagian dari Islamic Studies. Jadi sampai hari ini sih masih sama seperti dulu. Iya, kalau misalnya kita perbandingkan ya. Biasanya mahasiswa prodi filsafat itu sedikit. Iya. Kalau prodi-prodi yang lain tuh dahsyat itu, banyaknya prodi pendidikan, macam-macam tarbiyah itu sampai berapa kelas. Tapi kalau filsafat itu hanya satu kelas juga berapa orang. Betul. Bahkan sampai untuk kayaknya pemerintah itu supaya orang prodi filsafat ini tetap ada, banyak beasiswa di situ untuk menarik itu kan. Iya, betul. Dan saya kira, alhamdulillah, saya bersyukur kalau nggak salah sekitar 6 tahun atau 7 tahun yang lalu itu S1 lulusan filsafat Islam
dikasih wadah sama pemerintah bisa menjadi guru. Menjadi guru di MTS, di MA, bahkan di SMP untuk mengisi guru spesialis akidah. Dengan adanya tempat-tempat ini, saya kira itu menguntungkan bagi siapa yang belajar di prodi filsafat. Itu secara materialnya. Secara non materi saya kira itu tidak terbahasakan di sini kita. Saya kira Mas Ibnu juga tidak bisa menjelaskan keuntungan belajar filsafat itu. Saya kira luar biasa banyak. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Walaupun kita suka ditakut-takuti di awal ya. Bagi sebagian orang, saya tidak mau menyebut banyak, tapi mungkin ada banyak. Seolah-olah filsafat dan filsafat Islam itu sesuatu yang aneh dan nyeleneh. Bahwa Islam dan filsafat itu seperti air dan minyak. Tidak bisa disatu padukan. Bahwa yang namanya akidah itu artinya menerima, sementara yang namanya filsafat artinya berpikir. Bagi sebagian orang seperti itu, sehingga membuat filsafat pada umum dan filsafat Islam pada khususnya sedikit memiliki stigma yang kurang nyaman di kalangan Muslim, termasuk Muslim di Indonesia. Saya membaca biografi Mas Ibnu juga pernah studi di Turki ya. Di Turki. Setelah S1 selesai, kemudian pada tahun 2015 saya melanjutkan ke Turki sampai tahun 2018. Apakah setelah di Turki itu Mas Ibnu mengalami pencerahan, kemudian tiba-tiba S2 mengambil filsafat? Justru apa yang saya pelajari di Turki itu bisa dibilang bidang yang berbeda dari apa yang akhirnya saya lanjutkan di S2, yaitu filsafat Islam. Di Turki itu yang saya pelajari terutama sekali adalah akidah Islam dari segi firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian dengan segala macam ilmu keislaman lainnya, fikih, usul fikih, tasawuf termasuk. Dan kita tidak mempelajari filsafat sama sekali kecuali bagian kecil yang bernama mantik. Logika. Dalam dunia filsafat Islam yang begitu kaya, logika itu kan semacam pintu masuk lah. Dan pintu masuk yang kecil di antara pintu-pintu masuk yang lainnya. Sufisme sangat diakui sebagai salah satu bagian penting dari identitas Islam masyarakat Turki. Unsur manusia kan ada unsur jasadi sama unsur ruhi. Betul. Jadi unsur ruhnya itu berperangnya melawan egosentris dalam diri betul kita sekali. itu. Seperti yang tertulis di bajunya Mas Jar kan, induk segala berhala adalah aku. Nah, ketika kita sudah bisa terlepas dari segala aku ini keakuan egosentrisnya, kita sebenarnya naik ke aspek kita yang lebih tinggi. Kita mau berkorban buat orang lain, kita mau memikirkan kepentingan masa depan begitu.